Iya. Oke. Di dalam profesi film, tanpa bagian ini, sisi artnya bisa jadi nggak akan dapat. Bener nggak sih? Kan pendapat gue. Nah, sekarang gue sama Kantia, salah satu art director uh, karya visual, yang sering ada di karya visual, dan juga film pendek indie di Bandung. Anjay. Jadi gimana kan tadi? Gue nanya apa? Di dalam profesi film tuh kan artistik berkaitan banget ya. Maksudnya ketika ada artistik pasti Mm-mm. film tuh lumayan hidup jadi karena ada ya fungsi artistik kan kalau nggak salah dia menghidupkan suasana jadi kalau misalnya nggak ada artistik kosong aja gitu kan kayaknya. Mm-mm. Nah pendapat gue bener nggak sih kan kayak gitu? Mm-mm. Gimana pendapat lu? Bener banget lah. Bener banget lah pokoknya kalau nggak ada artistik, tata artistik dalam film tuh ya film nggak ada artinya. Lo kalau misalkan ngomong gitu, misalkan ada scene gitu, terus di scene itu cuma ngobrol doang, even cuma ngobrol doang, tapi settingan tempat lo ngobrol tuh penting banget sih. Kayak misalkan cuman ya walaupun itu settingnya alam gitu, tapi tetap harus ada tata artistiknya juga kan, soalnya kan Hmm, hmm. gimana nanti itu juga tata artistik juga kan berhubungannya sama lighting, Yoi. sama wardrobe, sama make up, itu semuanya tuh jadi satu. Jadi menurut gue tuh penting banget sih. Jadi walaupun even itu cuma natural shot gitu misalkan di alam, tapi tetap tata artistiknya tuh ya kerja juga gitu. Hmm, Gimana hmm, supaya hmm. si gambar itu tuh ngasilin apa yang jadi uh, proyeksinya si sutradara gitu kayak gitu. Hmm, hmm. Makanya menurut aku fungsi art director itu sangat penting sih. Jadi kan kalau di art director tuh sebenarnya bukan ada lagi kan tingkatannya, di atasnya Yoi, tuh yoi. ada production designer kan. Production design Nah, production designer tuh kayak yaitu di atasnya si art director, jadi dia kayak udah merancang benar-benar semua ya. harus ya ngerancang semuanya gitu, dan si art director ini yang ngebawahin uh, subunitnya kayak make up, wardrobe, properti kayak gitu. Hmm, hmm. Tuh. Kayak penting banget deh kalau nggak ada tata artistik kayaknya ya film apa ya, maksudnya nggak disebut karya seni, salah satu karya seni tinggi sih, karena kan kalau karya seni tinggi pasti ada komponen dalamnya tuh banyak gitu kan. Hmm, hmm. Ya film salah satunya itu menggabungkan segalanya gitu, dan ya art ada di dalam itu gitu. Yoi. Jadi Terus lu tadi kalau kan nyinggung projectionisnya project ke I mean proyeksi ke sutradara ya. Itu lu ketika diskusi sama mm-mm. sutradara, misal Mm-mm. di ide sutradara gini, ide lu kayak gini, itu lu nyatuinnya gimana tuh? Atau lu malah Itu seringnya biasanya perbedaan pendapat tuh sering banget di art director sama sutradara? biasanya sih tahapannya kan belum pernah ngerasain ya, maksudnya proyekan kerja lingkupnya misalkan di luar Indonesia ya, maksudnya kan selama Hmm, ini hmm, hmm, aku kan kerjanya di lingkung ya di sini gitu, maksudnya belum hmm, pernah hmm, kerja di luar negeri gitu, maksudnya untuk produksi film sendiri. Kalau di hmm, sini hmm, sih sama-sama aja sih, kalau aku lihat sih dari produksi pertama yang aku jalanin kayaknya prosesnya kurang lebih sama. Jadi pas reading tuh semuanya bareng datang, terus habis itu dari situ sutradara nyampein hmm, uh, visi misinya lah gitu, terus storyboardnya dijelasin gini gini gini, habis itu ngobrol sama kita sendiri gitu, sama tim hmm, hmm, art. Di situ biasanya si sutradara nyampein dulu apa yang dia pengen gitu, kayak hmm, hmm, misalkan gue pengen tokoh ini terlihat seperti ini karakteristiknya, gue pengen tokoh ini pada scene ini suasananya seperti ini kayak gitu. Nah kita yang harus mentranslate bahasa itu gitu, hmm, maksudnya hmm, hmm, mentranslate, oh dia minta si karakter ini tuh sedih gitu, berarti apa sih elemen art yang bisa nunjukin kalau si karakter itu ntar dibuatnya kelihatannya sedih gitu, misalkan hmm, hmm, suasananya atau suasana seneng kayak gimana kan, itu banyak tuh elemennya, entah gitu ntar dari suasana, misalkan scene-nya lagi di ruang tamu gitu ya, berarti ruang hmm, tamunya di set, kalau misalkan nuansanya dia minta gloomy ya berarti jangan sampai si catnya tuh warna kuning gitu, atau hmm. misalkan jangan sampai pencahayaannya karena catnya kuning pencahayaannya jadi bright gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus kita sebagai art director harus bisa menerjemahkan bahasa sutradara. Kalau perbedaan pendapat pasti banyak, sering Iya, sih iya, pasti. iya, iya. Apalagi kebanyakan tuh kalau aku lihat di sini sutradara tuh kebanyakan masih ada yang belum ngerti tata artistik. Jadi kayak Hmm, hmm, misalkan biasanya kan yang biasanya lebih paham tuh ya art director sama
ya wardrobe dan make up-nya gitu kan biasanya properti gitu. Kadang sutradara tuh kayak pengen memaksakan apa yang dia pengen, kayak misalkan enggak sih menurut gue itu nggak bagus kalau pakai baju biru misalkan gitu, padahal dia misalnya pengennya ya agak sedih gitu misalkan. Ya kalau misalkan dianya ya gitulah, sering lah cekcok kayak gitu, cuman ya wajar aja sih. Tapi lama-kelamaan ya asal kita gimana cara penyampaiannya aja sih. Yang paling penting tuh itu sih menurut aku, kayak kita punya dasar kenapa kita harus mempertahankan apa yang kita pengen iniin di film itu gitu. Kayak misalkan kenapa harus kekeh si catnya warna hitam misalkan, atau misalkan kenapa kekeh propertinya harus sofa, kayak gitu-gitu sih. Yang penting gitu. Terus lu itu kan tadi lu juga bilang storyboard ya. Di Indonesia kan kalau nggak salah jarang banget maksudku ketika director tuh atau sutradara jarang banget yang pakai, kadang ada yang nggak pakai storyboard. Di proyekan lu sering lu ada pernah nemuin sutradara yang nggak pakai storyboard nggak sih? Cuman kalau nggak salah malah paling susah buat lu ngembangin artistiknya ya. Kalau dari perspektif lu kayak biasanya, gitu sih. Dari beberapa project sih kayaknya kebanyakan yang ada storyboardnya ya untungnya. Kayaknya cuma nemu 1-2 doang sih yang nggak pakai storyboard. Iya. Kebanyakan sih ada storyboardnya. Rofi selalu pakai sih kalau Rofi. Rofi tuh selalu ya prepare-nya tuh bagus gitu. Jadi apa ya? Nah, Rofi itu salah satu sutradara yang bisa aku terjemahkan apa yang ada di otaknya dia gitu. Dia pengen misalkan pengen kayak gini, aku ngerti gitu dia pengen baju yang kayak gimana, kostum untuk si pemerannya kayak gimana, dan kayak udah nangkep aja gitu. Jadi aku sama Rofi tuh kayaknya nggak suka Rofi atau gimana, nggak pernah sih kayak kan ganti kan bajunya gitu, nggak sih, nggak pernah. Jadi kayak nah iya ini gitu, akhirnya ya bisa satu sinkronisasi kayak gitu sih biasanya. Dan jarang sih aku kayak gitu biasanya sama sutradara, maksudnya yang karena Rofi juga paham artistik sih, jadi ya itu memudahkan kami gitu sebagai tim art untuk bisa membantu menerjemahkan bahasanya sutradara kayak gitu. Betul. Terus lu project yang terakhir kan sama artis besar tuh. Yang gue tahu ya project yang sama The Pandoras, artis besar. Sama Jeffrey Nicole. Besar gue sih. Nama saudaranya saudara pendatang baru anjay. Yes. Yes. Itu lu nanganin artis yang baru, artis yang lumayan besar ya, Jeffrey Nicole sama misal Yus kan lumayan baru, tapi dia juga kalau nggak salah yang gue tahu paham artistik juga kan, karena dia juga paham sama seni rupa juga. Itu lu kerja bareng mereka tuh ada masalah nggak sih? Atau malah fun-fun aja gitu? Karena Jeffrey Nicole nggak bintangnya nggak terlalu, dia nggak terlalu bintang dalam tanda kutip, atau Yus emang dia punya visi yang jelas gitu. Masalahnya sih waktu itu kayak cuman dikit sih, kayak misalkan, nah itu dia masalahnya, menurut aku tuh sutradara bagus ke kita kasih proyeksinya kayak gini. Menurut aku juga sutradara juga harus bagus komunikasi sama produser, karena produser juga kan pasti ngecek list segala macam kan. Nah ketika mungkin waktu itu sih cuma dikit sih masalahnya, kayak cuma perbedaan di kayak Ius menggambarkan pengen tokoh si Kadita ini, Putri Kadita ini tuh kayak Kadita yang mungkin agak apa ya, nggak terlalu modern gitu. Jadi nggak terlalu modern seperti cewek-cewek zaman sekarang banget gitu. Jadi Kadita tuh ya bener-bener kayak pakaiannya tuh bener-bener tradisional gitu. Tapi ya ada apa sih namanya, kayak etnik gitulah, etnik modern sih, nggak kayak jadul banget gitu. Tapi waktu itu produsernya tuh kayak enggak, maksud gue tuh justru di adegan ini tuh gue pengen si Kadita tuh terlihat modern gitu. Kayak gitu. Jadi kayak di situ kayak bener padahal aku udah bikin mood board aku tuh udah kayak bener-bener ngarahnya tuh mood board baju-baju yang emang ngarahnya tuh ke arah-arah etnik yang modern etnik gitu, sedangkan si produsernya pengen yang bener-bener modern. Akhirnya gue ulang lagi tuh mood boardnya, jadi ya paling gitu doang sih masalah. Tapi abis itu ya clear gitu, ternyata ya memang untuk adegan itu memang bagusnya memang
emang harus modern. Jadi kayak dibagi dua gitu lah akhirnya. Jadi ada versi modernnya, ada versi yang pas etniknya juga gitu, modern etniknya kayak gitu sih paling. Nggak salah di situ juga ini ya, bikin kayak semacam eksperimen, bikin baju, kostum apa tuh, kepiting atau gurita Gurita, sih lupa ya, gurita. gurita. Itu lu ribet Ya gak sih? itu kayak ya gurita itu barang Ribet banget. nggak terlalu karena memang yang ngerjainnya si Mars, kok aku lupa namanya sih. Eh, si salah satu pemerannya tuh emang udah punya apa ya istilahnya kayak gue tuh tinggal ngasih saran kayak ini tuh yang gue punya nih gitu. Bahan dia tuh udah jadi gitu loh kayak rangkanya tuh udah kayak gini yang gue punya tuh kayak gini gitu. Iya, Ini iya. bisa dijadiin apa ya kayak gitu. Akhirnya kayak udah tambahin jaring-jaring kayak gitu-gitu sih paling pada saat itu karena memang kalau nggak salah si pemerannya tuh emang udah punya kostum itu terus kayak tapi bingung mau diapain nih karena emang pas kelihatan di awal tuh kayak sebelum dirombak tuh emang ya cuman kayak gurita aja gitu sedangkan kan kita pengen ada konsepnya gitu kayak ada laut tuh dikotorin gitu kan dan banyak jaring-jaring pukat-pukat gitu kan jadi yang udah kita pakai jaring aja gitu ditambahin jaring kayak gitu sih paling kolaborasinya waktu itu jadi kayak udah ada kerangkanya tinggal dikembangin gitu kalau kemarin tuh gitu. Terus lu kalau nggak salah kan dari jurusan bahasa ya kan, sastra. Sastra. Lu dari sastra ke art director itu kesulitan nggak sih? Kesulitan sih bukan kesulitan kali ya maksudnya karena emang hobi jadi kayak ya maksudnya tidak ada hubungannya dengan apa yang aku pelajari banget gitu maksudnya kayak apa ya istilahnya ya sastra tuh apa yang aku pelajari di kuliah gitu tapi kayak art ini tuh kayak aplikasi dari apa yang gue pelajari juga sebenarnya sih maksudnya karena kan di sastra juga kan gue juga mengkaji novel misalkan gitu mengkaji novel terus mengkaji teater juga gitu maksudnya kan karena gue sastra Prancis jadi kayak sering nonton film Prancis sering lihat juga kayak skrip teater gitu teater Prancis terus baca-baca novel Prancis dikasih tugasnya jadi kayak ya dari situ sih kayak tertarik aja kayak ya Pak itu kan aplikasinya kan luas ya maksudnya nggak harus misalkan ya gue baca novel berarti gue harus jadi kayak karena gue baca roman misalkan gue harus jadi penulis gitu kan nggak juga gitu maksudnya kan di roman itu kan gue juga baca visual yang gue tangkap kan juga visual gitu kebanyakan memang kayak rumahnya kayak gini kayaknya bagusnya rumahnya kayak gitu-gitu loh jadi emang kayaknya sense aja sih gitu sangat membantu sih menurut gue sih maksudnya sastra tuh cukup membantu menaikkan sense gue terhadap art gitu kayaknya gitu sih. Berarti lu influence film Prancis lu dari apa tuh ketika lu mutusin buat masuk ke dunia art director? Sebenarnya pas dari kalau misalkan art directornya sendiri kan mulai itu 2013 itu pun karena memang baru ada wadahnya di sini jadi kayak gue juga bingung sih waktu itu kayak pengen apa ya pengen coba terjun ke film tapi ya kerjanya di artnya gitu terutama di bagian tata kostum gitu kan tapi gimana caranya gitu itu kayak nggak ada jalannya dan pas 2013 itu jalannya baru ada dari LA Like Indie Movie itu yang Garin ya? challenge art challenge itu ya yang Garin gitu dan gue masuk ke perwakilan 10 besar yang dari Bandung jadi gue keterima jadi tim wardrobe-nya gitu jadi kan 10 orang ini tuh kan perbagian kan sutradara penulis naskah terus ada juga sound designer gitu terus ada juga make up gitu ada produser juga gitu kayak gitu nah gue masuk ke tim artnya gitu sebagai wardrobe-nya kayak gitu dari situ gitu akhirnya ya gini toh jadi bagian tim art di film tuh gitu akhirnya dari situ ya udah kebuka jalannya kayak gitu sih. Oke. Terus lu pandangan lu ketika menonton film tuh berarti lu mikirin membayangkan membayangkan Iya. adegan atau lu mau bikin apa ini gue kalau nanti gue bikin film wardrobe-nya gue bakal bikin kayak gini seenggaknya gue adaptasi kayak gitu Iya atau enggak sih? iya kayak gitu jadi nggak tahu dari kecil tuh
Nggak tahu dari kecil emang kayak gitu, ternyata gue runut Imajinatif ya. kenapa gue bisa suka sama hal ini gitu. Jadi emang dari kecil tuh karena setiap abis nonton film, jadi papa tuh ngingetin gitu nih, kamu masih inget gak sih punya buku. Jadi gue tuh setiap abis nonton sesuatu gitu, gue tuh Mhm. selalu ngegambarin tokohnya di situ. Jadi kayak ngegambarin apa yang dia pakai, terus gue ceritain dari awal, tapi gue ngomong sendiri, paham gak sih? Hmm. Kayak gue gambar Ya, ya. misalkan nih, gue nonton Jurassic Park nih kan, terus Ya, ya. gue gambar tuh si Ellen, misalkan si Ellen tuh pakai baju safari gitu, terus gue ngomong sendiri, oke sekarang kita mau ngomong kayak gitu-gitu, dan itu tuh masih ada gitu. Maksudnya bukti-bukti dokumentasi itu tuh akhirnya kayak oh gini ya kenapa gitu. Ya abis nonton Hmm. Petualangan Sherina juga kayak gitu dulu. Ah, Ya gitu pas papa ngajakin film-film, nonton film-film lain kayak Singing in the Rain gitu-gitu, kayak ini lucu banget jas hujannya, terus gue gambar kayak gitu-gitu sih. Ya mungkin karena udah ini aja, udah apa ya namanya, yang dari tertariknya emang ke situ gitu, udah mhm. kelihatan aja mungkin kayak gitu sih, gitu. Justru gue kayak nggak merhatiin hal-hal yang lain gitu, kayak tapi gue kok bisa yang ngingetin apa sih, kayak ngomong sendiri gitu bikin cerita. Itu absurd sih, udahlah. Ya, kayak gitu sih paling kenapa bisa gitu, kayaknya dari situ. Ah, Kayak akhirnya gue kayaknya mau di visual deh gitu, mau concernnya di visual gitu, kayak gitu. lu berarti ketika kerja itu sendiri atau ada tim? Kalau nggak salah kan berarti lu kan berarti art director ya? Belum jadi hmm. produk, beberapa project lu jadi art director atau production design? Gue pernah sekali jadi production designer, tapi itu tuh filmnya nggak jadi tayang film, padahal udah bagus. Itu tuh filmnya sama bareng Echa, dan Echa pun sama kecewa Hmm, gitu loh, padahal ceritanya bagus menurut gue, karena Echa yang bikin cerita kan, menurut gue tuh bagus film apa ceritanya tuh? padahal. Nah judulnya tuh Metamorphosis gitu, pokoknya bagus Ah, deh menurut gue, ceritanya bagus, cuman sayang nggak judulnya juga jadi. bagus ya. Gak sih, biasa aja, kayak umum aja gak sih, banal gitu. Iya, maksud gue banal ya yang bagus. Iya banal gitu loh, Metamorphosis gitu, kayak nah itu ini Tinlit-tinlit gitu apa, kan. novel karangan, iya novel karangan Kafka gitu atau siapa, enggak sih ya kayak gitu. Itu nggak jadi, padahal gue jadi production designer di situ sih sekali, kayak ngurusin Ah, segala properti gue, jadi kayak setiap scene-nya gue breakdown gitu, ini scene satu, propertinya, oh ya ada apa aja di ruangan itu, terus gimana mhm. posisinya kayak gitu-gitu, bajunya kayak gimana gitu juga sama, jadi kayak semuanya ngerangkap gitu loh, kecuali make up sih. Jadi wardrobe, art director, ya wardrobe, properti itu gue yang ngerjain waktu itu, jadi production designer posisi gue kan waktu itu. Mhm. Ya gitu sih, cuman sayang banget itu nggak jadi ditayangin, padahal bagus, padahal kita syutingnya juga berapa hari, lumayan tuh Wah, itu. Ada Ius juga, Ius jadi asisten sutradara waktu itu itu lu berarti kalau nggak salah. itu lu masih Mm-mm. ini alumni-alumni LLI berarti ya? Atau itu di Iya luar tapi project lain? itu di luar LLite sih, maksudnya di luar LLite, tapi ada teman-teman tim LLite-nya gitu. Hmm. Ada Eca, kan Eca juga sama kan, terus Mhm. ada Andi waktu itu, Andi juga Andi sama Budro. timnya sama aku. Bukan, Brilian Fairiandi pokoknya ada deh. Wah. Juga bareng sama aku kan di LA gitu. Iya, sama terus teman-teman lain kebanyakan tuh dari Telkom, ITHB, ya ITHB juga ada gitu. Oh. Terus sutradaranya tuh Putri Rienda. Nah ini tuh salah satu sutradara cewek yang sebenarnya sutradara cewek, oke agak seksis ya bahasanya. Sutradara, iya maksudnya karena jarang ya di Bandung tuh kan, ngerti Ah, lah, ah, paham ah. ya. Maksudnya dan karena si Putri ini tuh salah satu emang bener-bener pionir, salah satu yang emang setelah si Mbak Samarita ya, lupa sih Mhm. namanya, lupa. Ya, maksudnya Sama dia ya. tuh salah satu yang sama Mbak Aryani, ya kan, Aryani Mhm. gitu kan, maksudnya Mbak Riani aku tuh, Darmawan. iya Mbak Aryani Darmawan, si Putri tuh salah satu yang ini banget, maksudnya kayak apa ya, ini tuh kayaknya cikalnya gitu, bagus gitu, karena gue udah Mhm. 2 kali tuh project sama Putri, dan filmnya Mhm. ditayangin, yang satu lagi tuh yang mungkin lo tahu nggak tahu sih, judulnya Senja sih, maksudnya itu film pendek juga, Oh. bareng sama Echa juga, itu bagus sih menurut gue, maksudnya itu ceritanya juga bagus, dan eksekusinya menurut gue untuk ukuran kita yang seadanya itu menurut gue itu hal satu karya yang bikin kita tuh puas gitu loh, kayak suka sih gitu.
gitu. Putri. Nah Putri itu udah nggak aktif, jadi kayak abis setelah metamorfosis itu udah aja. Ya, Sedih banget, kayak sayang banget. di Padahal dia film tuh salah udah satu aja yang, gitu. iya kayak sayang banget kayak ya Put gitu kenapa berhenti gitu. Padahal dia tuh salah satu yang, padahal kalau dia terus jalan gitu di Bandung, kayaknya dia salah satu kayak bakal the next Aryani Darmawan gitu maksudnya. Iya. Kayak gitu. Iya menurut aku dia salah satu yang bagus sih Putri. Sayang dia udah nggak lagi di film gitu. Kayak gitu. Di art director itu kan kayaknya banyak laki-laki pekerjaannya. Sorry ini gue kayak agak seksis di sini. Ya, so tadi gue agak ini cuman karena Soalnya kan kayak jarang bias, banget kan di Bandung lingkupnya ya nggak sih, ah, iya kan, emang kenyataan kayak gitu kan. kan pekerjaan yang gue tahu ya, ketika gue masuk juga, gue Mm-mm. pernah ngerjain art director, walaupun itu kan mirip dalam tanda kutip tukang ya. Itu benar Mm. nggak Mm. di Buruh. pekerja perempuan, pekerja art director perempuan tuh banyak Ya gak sih sebenarnya di Indonesia ya? banyak kayaknya, Khususnya. kalau Indonesia tuh banyak kok, maksudnya udah bukan banyak, ada udah kayak bermunculan gitu, maksudnya udah ini orang-orangnya tuh udah kelihatan gitu loh maksudnya. Kayak ya maksudnya kayak istrinya siapa tuh dulu, istrinya Mas Angga, Mas Angga. Nggak Sasongko ya? Iya, itu Oh juga iya, dia dia dulunya dia art. ada Iya, director. dia Iya juga iya art iya, benar benar. director sama kayak gitu. Terus Karena awalnya dari fashion kan apa kalau nggak lagi salah. ya? Iya sama dari fashion juga sih Mbak Anggi ya kalau nggak salah namanya. Bang Gia. Iya nggak sih? Heeh. Mbak Anggi ya itu juga. Mbak Vida, namanya Vida Fiska apa siapa sih? Coba aku cek. Ada itu juga sama art director. Vida Fiska apa siapa? Siapa ya? Dari V pokoknya namanya. Oke dari situ ya. Dia udah lumayan filmnya, maksudnya film nasional juga tuh. Lupa I aku see, I pokoknya. see. Ya itu juga udah mulai bermunculan sih menurut aku. Udah mulai bermunculan. Maksudnya karena mungkin udah banyak jalannya ya, maksudnya udah banyak akhirnya kayak tim-tim kerja film yang udah mulai bermunculan, jadinya ya kelihatan gitu. Mungkin kalau dulu kan ya kayak kata lo bilang itu tadi, ya kelihatannya ya cowok gitu karena kelihatannya Soalnya kan buruh gitu kayak kan. tukang banget kan. Maku Padahal kan maku sebenarnya kan, barang gitu kan. nah iya kayak gitu. Sekarang udah mulai bermunculan kok menurut aku, banyak. Nggak banyak sih, cuman ya udah muncul gitu. Ya semoga jadi ya apa ya, Jadi jadi ada lah patokan pokoknya. juga. Iya ada, jadi Jadi orang tuh jadi nggak, ya nggak ada itu persepsinya stigma. jadi berubah gitu. Nggak ada stigma ya art director tuh cowok gitu. Yang nggak juga gitu. Gitu sih. Terus lu tadi bilang kalau kalau apa ya? Kalau ketika awal lu mau di art director lu suka baca sastra, terus membayangkan gitu ya. Terus lu ketika nonton misal dari video klip uh, yang sekarang ini kan banyak tuh video klip yang lumayan artistik ya. Misal dari yang terbaru lah ya, KKI atau Lati atau ya yang lain lah, atau On atau Aik-nya IU On BTS. Oh ya. Itu berarti lu membayangkan artnya, baik dari Iya sisi sih. yang paling buruknya KKI, astagfirullah, buruk. Nggak ada yang itu nggak buruk sih, Buruk nggak cuma buruk memang sih. Berbeda. Maksudnya kayak berbeda. ada, ya itu beda sih. Maksudnya kayak dia punya konsep sendiri, intinya kayak gitu. Kalau kayak ya beda menurut aku. Ya aku perhatiin bener visualnya juga, kayak salah satunya kayak apa ya, kayak aku di antara tadi yang kamu sebutin itu, selain Lati tuh aku suka konsep di IU yang 8, karena kayak apa ya, entah kenapa aku kayak nangkep baju-baju yang dipakai sama IU tuh kayak somehow Tertata. liatnya kayak kayak stylenya Sally FX. FX. Dia kayak apa ya, dia kayak ingin memunculkan, ini gue tuh ya maksudnya kayak pingin mengisahkan kembali gitu, kayak gitu loh, kayak entah kenapa ya, maksudnya kerasa aja feels-nya gitu kan. Apalagi pas gue baca ternyata kan stylistnya sama, jadi stylist yang pernah ini kerja juga sama yang suka iniin si Sally juga gitu. Jadi kayak mungkin kayak ya entah itu ada hubungannya, tapi emang kayaknya kelihatannya emang Tribute. apa sih dari lagunya, iya nggak sih, dari lagunya gitu nggak sih, dari itu kayak ngomongin soal ya di Ayu tuh
ya gimana kayak apa sih cara mereka untuk tetap happy gitu nggak sih, kayak jangan pernah kayak ngasih semangat kayak buat temen-temennya yang satu profesi gitu kan, kayak Sally, terus kayak yang Shiny itu kan siapa dong, aku nggak hafal namanya. Donghyun. Ya, ya itu gitu kan. Menurut aku sih ada hubungannya juga, mungkin pas lihat baju-baju tuh kayak lihat si Sally ya gitu, dari rambutnya, tata make upnya gitu, kayak nggak tau kayak lihat Sally aja gitu. Ayu pas pakai baju wardrobe-nya itu kayak gitu sih, ya merhatiin itunya gitu. Kayak Lati juga ya bagus gitu, maksudnya emang wow gitu, dari make up bagus sih, maksudnya itu keren sih. KKI kayak boneka gitu ya. Iya KKI pun seperti itu, kalau iya KKI pun gitu kan, kelihatan gak sih, maksudnya kayak sesuai dengan konsep dia, lagu dia kan Aku Bukan Boneka kan. Tapi Ya dia make upnya gimana ya, gue sesuai ngeliatnya kayak kenapa? gue ngeliatnya kayak bonekanya Ya jadi bener-bener kan aduh dibikin kayak iya KKI-nya kan Aku serem Bukan banget gitu. Boneka. Kan dia kayak, gue sih yakin ya, dia tuh kayak pasti di awal tuh sama timnya, gue pengen konsepnya tuh kayak fairy tale-nya Barbie. Lo kan sering lihat gak sih film-film Barbie? Ya kan, Barbie itu kan kayak ya bener-bener fantasi kayak gitu, karena gue tuh yakin pasti dia juga minta, misalkan pas dia lagi di make up tuh, gue pengen make up gue kayak Barbie gitu, karena emang kelihatan kayak gue bisa nangkep itu gitu, oh iya maksud dia tuh Barbie gitu. Terus kayak rambutnya juga dibikin, ya walaupun itu rambut Sailor Moon tapi kelihatannya kayak Sailor Moon, tapi ya kelihatan itu blonde gitu, itu rambutnya Barbie gitu, kelihatan pakai crown. Ya kan, itu film-film Barbie pasti dia tuh konsepnya dari situ awalnya, yakin banget gue. Kepikiran aja loh ya, dari Barbie. Yakin gue. Tapi ya makanya gue nggak pernah mau bilang itu jelek, enggak, karena menurut gue ini nggak jelek, maksud gue tuh ini tuh Orang lihat bener jeleknya sesuai mungkin dengan karena konsepnya suaranya dia. aja sih kayak menurut gue. Cuma Ya konsepnya itu emang bukan lumayan. ranah gue ya, maksudnya gue juga bukan penyanyi gak sih, maksudnya ngatain nih orang fals, nih orang pitch controlnya kurang, bukan karena gue sih kalau itu gitu. Orang udah terlanjur Tapi lagunya benci enak, kayak. Lagunya lagunya lumayan sih, lumayan. lagunya easy, iya lagu refnya tuh easy listening banget. Ya kalau Lagunya refnya tuh lagu-lagu yang didengerin kenapa? sekali langsung nempel sih sebenarnya. Iya, itu nempel banget. Bagus menurut gue konsepnya beneran deh. Tapi ya itu kayak gue akhirnya kan berasumsi sendiri gitu. Maksudnya wah ini keren sih. Maksudnya emang konsepnya indie fairy tale gue namain gitu. Ya, Kayaknya. independent. Ya indie fairy tale. Ya ini maksudnya kan kalau lihat film-film Barbie kan kayak misalkan Barbie itu tinggal di istana gitu kan. Terus di istana tuh dia pakai gaun gitu kan. Terus dia di situ tinggal sama dayang-dayang, sama pengawal. Terus dia tuh kalau pergi-pergi dia pakai unicorn atau Pegasus gitu, kereta kencana gitu. Nah, Kereta si kencananya KG itu beca di sini. adaptasi konsep itu, coy. Iya, tapi beca Tapi kan jadi keren kayak menurut gue tuh. lokal Dan ya. becanya pun iya, dan becanya pun bukan beca biasa tuh, dihias loh. Maksud gue tuh itu udah kelihatan gitu, dia tuh kayak ya gue pengen bikin kereta kencana, tapi karena ya nggak mungkin juga gitu ya, dengan misalkan dengan waktu dan budget misalkan gitu. Ya udah yang ada beca gue hias. Menurut gue itu bagus sih beneran deh. Ya sesuai dengan ininya, sesuai dengan budget dan menurut gue bagus kok beneran deh. Walaupun kayak orang kan kenapa sih nih bajunya yang ini, ada yang Jepang gitu, ada yang baju ya pendekar samurai gitu kan, kayak bajunya siapa tuh, kayak bajunya Bleach, Samurai X atau Kimetsu no Yaiba gitu kan. Ya udah gitu loh. Ya mungkin emang nggak dapet gitu loh di sana kan, di nganjuk gitu loh, maksud kostum tuh kan pasti penyewaan kostum terbatas gitu loh, nggak kayak baju kota Jakarta lo nggak usah nyinyir semudah itu gitu. Segitu aja udah lumayan coy dapat kostum Bleach atau Samurai X kayak gitu. Gak usah nyinyir ala-ala penduduk Jakarta ya. Iya, terus penarinya juga tuh, gue yakin bakal ini kayak itu konsepnya kayak gitu, karena si penarinya tuh kayak peri-peri, yang cewek tuh kayak peri gitu kan, kayak peri yang ada di istana, terus yang cowoknya tuh kayak pengawal yang suka nari-nari juga gitu kan di film Barbie itu kelihatan gitu. Iya, maksudnya emang sesuai lah menurut gue, itu konsepnya, makanya gue nggak bilang jelek, kayak melokalkan gitu ya berarti. Multikultural coy, ada Jepang ya kan, terus ada American ya kan, dia American tapi bajunya
bajunya dia kan ada, jadi dia tuh kan pakai 2 baju tuh KKI kan. Nah, baju yang pertama tuh kan kebaya modern gitu kan, warna pink gitu. Terus atau lagi tuh kayak dress gitu kan, dress yang ada bunga-bunganya itu kan. Nah itu tuh bagus tuh, dengan dress bunga-bunga. Gue yakin tuh DIY, nggak ada itu jual kayak gitu. Itu pasti pakai kayak apa ya, kayak plastik apa ya, itu kayak di minuman plastik tuh kayak ada bagiannya yang bisa dipakai. Terus lo tuh tinggal warnain gitu loh. Terus lo tempel-tempel di bentuk bunga. Nah itu menurut gue itu DIY, makanya kayak wow keren juga sih, maksudnya niat juga gitu. Dia sampai pesan baju kayak gitu. Bagus makanya. Direkturnya bekerja lumayan keras ya, mengaplikasikan idenya. Iya, keren sih buat gue. Di balik apa? Berarti itu emang lu lihat, berarti emang itu di daerah banget ya? Maksudnya syutingnya benar-benar di daerah, bukan di Jakarta kan? Sehingga itu tuh Nganjuk. Wow. Jadi kan mereka tuh tinggal di Nganjuk kan, terus kayak waktu itu gue pernah tahu ini tuh pas gue nonton wawancara apa ya, pokoknya entah KKI entah temennya di wawancara, pokoknya gue lupa. Terus kayak mereka cerita emang kayak syutingnya deket rumah gitu, emang di daerah situ. Jadi terus kayak itu kan kayak food court gitu kan, kayak food court atau pusat jajanan atau apalah kayak pasar malam, tapi enggak sih, bukan pasar malam ya, kayak sejenis kayak gitu kan. Itu ya ada yang ada di situ. Maksudnya kan ya, lu bayangin lah, maksudnya mereka di Nganjuk gitu misalkan, terus mereka mau syuting, ya kalau mereka pun warga Malang nih, kalau misalkan mereka Malang, ya pasti ngambil konsep ini, kalau emang konsep mereka pengen ya, kayak tadi ya indie fairy tale itu, ya mereka pasti ngambilnya di Batu kan, di wilayah Batu tuh yang Taman Batu yang ada lampion, ada pokoknya tema karnaval gitu kan, lampu-lampunya. Tapi kan di Nganjuk ada apa? Mungkin kayak di sana ada apa ya? Ada ini gitu ya, kenapa nggak kita gunain? Aku sih ya wajar-wajar aja gitu. Sampai ada cameo bocor gitu kan, ya udahlah gitu. Maksudnya itu bagian dari artistik juga loh. Orang-orang tuh pada ngeh kan, jadi pada lucu kan. Itu poin yang lucu gitu. Jadi sengaja akhirnya memunculkan tawa gitu. Itu lucu banget sih, cameo-nya banyak yang bocor banget. Sampai disalah-salahin lah. Aku pernah lihat tuh kayak ada yang reaction terus bilang, ih gila tuh art directornya kagak ini banget, cameo-nya banyak yang bocor gitu kan. Nyalahin art director. Gitu, padahal kan itu syuting di kampung gitu, kan. Bahasa lo tuh, iya makanya. Bahasa Jakarta itu. Bahasa lo. Iya lo bener-bener nggak bisa menempatkan gitu loh, kayak KKI dan timnya tuh nggak akan sampai kepikiran ke situ gitu loh, maksudnya ya udah gitu loh. Iya. Mereka juga ya mereka lagi nggak sih ngerjain pasti kan gitu. Ya, gitu. Itu gue tertarik sama kata-kata lo indie fairy tale. Indie fairy tale tuh gue di bayangan gue kayak syuting apa ya, syuting indie tapi dia memakai, gue kayak mungkin kalau kita ingat nonton video klip artis-artis koplo kali ya, yang kelihatannya kan dia selalu pakai CD kan kalau video klip gitu. Nah, vibes berarti kan vibes indie fairy tale ini mirip kayak gitu ya, kayak video klip artis koplo yang dia bajunya wah, terus biasanya di belakangnya ada penari-penarinya. Kayak gitu nggak sih, kayak band siapa gitu yang dulu terkenal suaranya nggak nyambung sama musiknya. Gue lupa nama bandnya aja. Indinya benar, tapi fairy tale-nya ya beda-beda. Hanya KKI. Ya hanya KKI yang fairy tale, menurut gue yang lain sih gue kayak koplo itu beda lagi, tuh disco coy, maksudnya kayak disco aja. Beda fusion itu, maksudnya fusion gitu loh, temanya kayak ya disco gitu kan, lampu-lampu yang ajeb-ajeb gitu kan, itu beda gitu. Kalau sih kayak kan ya fairy tale, dunia dongeng gitu ya, aku bukan boneka gitu, aku tuh ya gitu, maksudnya Barbie gitu loh, ininya film Barbie cuman diindikan gitu, indie project gitulah kayak gitu. Indie project. Indie kan independen gitu kan, terus budgetnya juga nggak terlalu besar seperti mass production gitu kan. Ya benar, berarti KKI salah satu pelopor indie. Ya loh, indie fairy tale kayaknya nggak pernah dia ada. Baru KKI nggak tahu sih kayaknya.
Ya karena dia trending aja kali ya maksudnya. Ah, Terus ah. kayak format videonya juga beda juga sih menurut gue. Hmm. Kayak format videonya tuh kan nggak full ya guys. Iya nggak Hmm. sih? Hmm. Bener gak sih? Nggak full gitu kan di layar kayak Iya, dia itu tuh kayak nggak full gitu. video-video Kayak video video-video lagu Disney zaman dulu, anjir. zaman dulu, zaman dulu. Disney 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 sama zaman dulu, iya Disney ah, zaman dulu. Oh, sama ya video kayak klip gitu zaman kayak dulu juga wow. sih. Iya, makanya kayak konsepnya tuh udah ada makanya gitu. Bener-bener. Nah, Cuma sayangnya kurang ini aja, kurang HD ya, kurang kurang HD aja sebenarnya gitu. gue Ya, nonton ya itu dia 1080p nanti. emang kualitasnya jadi sama aja sih sama 480p jadi. Ya makanya itu kan kayak sama aja ya next mungkin kan karena kayak udah Udahlah indie berpenghasilan lah ya. lebih. Iya gitu udah nggak indie lagi nanti gitu. Next video gitu kan. Kalau Konsepnya nggak kayak Lati gitu kan. Beuh, Arab bisa garuk semuanya gitu ada ya. di situ. Iya, ya CGI ada semua ada gitu. Jadi wah, heboh lah pokoknya. Terus lu kalau perbincangan soal dana gitu, eh, pasti kan kalau beli barang suka ini kan, kadang didanain apa, dirancang dulu dananya kan. Itu lu kadang pernah ini nggak sih, Hmm. pernah pernah kurang nggak sih dananya ketika belanja? Atau lu udah matokin dana terus udah Kurang dikasih aja gitu? sih. Atau beda Hmm. sutradara, beda produser sistemnya? Wah ya learning by doing ya pasti kan awal-awal ya kak. Maksudnya benar-benar di awal tuh kayak nggak tahu sistemnya jadi gue berusaha membaca sendiri kayak Hmm, gimana hmm, hmm. gitu ya Di pasti ada breakdown kayak ya? di awal Di apalagi di breakdown ya? awal-awal iya kayak di awal-awal tuh kayak ngombokin tuh pasti kayak nggak karena nggak ngerti kan sistemnya Hmm, dan hmm, hmm. kurangnya tuh ya kayak gitu maksudnya kurangnya manajemen kalau manajemen produksi film tuh salah satunya mungkin itu ya maksudnya Oh, bener-bener betul. kalau soal dana tuh harus bener-bener di awal tuh ini bener-bener ditransparasiin terus Betul, betul. bener-bener bareng-bareng runutin gitu loh Hmm, di list segala macam gitu jadi jangan tiba-tiba cuma ngasih ini gue punya 5 juta misalkan ya udah lo pakai nggak bisa kayak gitu jadi kayak harus benar-benar bareng-bareng gitu hmm, hmm. 5 juta tuh cukup apa enggak gitu terus cukup enggak sama list yang udah kita pegang apa yang udah kita punya kayak gitu sekali ya itu juga maksudnya harus detail banget ya itu butuh waktu gitu kan kayak misalkan ya aku juga ngelisnya nggak cuma ngelis kebutuhan tapi kan kayak Hmm, hmm. transportasi biaya biaya kayak misalkan karena baju atau misalkan karena minjem properti berarti ada sewa ada laundry misalkan ngebersihin atau kembaliin atau kirim barang karena misalkan propertinya dari kota mana dikirim ke Hmm, kota hmm. mana kayak gitu-gitu atau beli gitu kan dari online shop ya kayak gitu-gitu makanya dan ya beberapa kali pernah nombokin tapi ya ada juga yang emang sistemnya udah cukup baik walaupun belum pernah nemu sih yang udah sangat-sangat proper gitu Hmm. gitu proper banget gitu ya belum sih cuman ya at least enggaknya menurut gue buangan nombok aja udah nutupin segala macam tuh udah alhamdulillah banget itu loh kayak udah transportasi ketutup pasca produksi ketutup reproduksi ketutup pas produksinya ketutup udah aman gitu Hmm. enggaknya itu dulu aja sih udah cukup baik menurut gue di sini kayak Hmm. gitu kayak mau ngarap lebih misalkan kayak di luar gitu yang sistemnya udah bagus gitu ya kayaknya emang harus banyak belajar lagi aja gitu maksudnya banyak Hmm, banyak bener deh gitu emang produksi film tuh ya mungkin waktu itu kan pernah ada sutradara yang meromantisasi ya menurut gue itu bukan romantis kayak gitu kayak sedih aja gitu itu dibilang kayak ya kita kerja sampai jam 3 pagi sampai nggak tidur itu kayak dibanggain gitu kayak sedih aja gitu jadi itu tidak romantis itu menyakitkan sebenarnya Padahal sistem itu gitu sistem sutradara yang nentuin ya. Syuting mau sampai pagi atau terus maksudnya kelar cuma setengah hari gitu iya ya. ya produser juga sih menurut gue karena produser kan emang dia yang memang harus juga mengatur jadwal schedule tuh berjalan seperti seharusnya kayak gitu Hmm, hmm, makanya hmm. menurut gue penting banget tuh manajemen tuh makanya manajemen produksi film tuh penting ilmu yang sangat penting dan kayaknya banyak PR gitu loh Yep. gitu kayak gitu sih manajemen produksi film tuh bener-bener deh kayak gitu. Hmm, Mungkin kalau hmm. luar udah waktu itu pernah dengar sih cerita temen yang kayak udah pernah magang gitu kan di San Francisco terus ikut produksi gitu kan Oh. terus bahkan ya terus ada teman juga yang pernah magang di AMC Studio yang bikin Walking Dead dia Oh. jadi
dia jadi apa sih? Jadi Bantuin tim make FX-nya, up-nya gitu kan. makeup FX. Makeup effects-nya ya. Terus kayak mereka ya pas cerita pengalaman kerja di sana ya musik manajemennya emang udah bagus. Jadi kayak misalkan ya tepat waktu selesai jam segini, ya, misalnya rapnya jam 10 malam, ya udah jam 10 malam lo nggak Nggak ada syuting lah ada ya. tambahan-tambahan gitu. Ya nggak ada syuting gitu. Ya udah selesai jam segitu kayak gitu. Dan kayak asuransi segala macamnya sangat-sangat terjamin gitu. Jadi kayak Ya, sistem lagi sih kan kalau itu itu. dia lah. Iya. Makanya kayak gitu sih paling. Tapi kalau soal dana sih masih kadang-kadang kadang tuh untuk art dulu ngerasainnya kayak masih menyepelekan, beberapa orang tuh kayak masih menyepelekan gitu loh sama art tuh, kayak nggak usah terlalu banyak gitu ke art tuh, kan nggak butuh, cuma gini. Tapi untungnya karena maksudnya masih makin sini kan, maksudnya digital tuh makin kenceng ya, jadi orang kan pasti kalau lihat makin banyak belajar gitu kan, entah itu dari YouTube, dari mana, ngeliat gitu kayak wah gila nih optimal banget ya, karena apa, misalnya pas ngeliat artnya anjir bagus nih bajunya gitu, atau propertinya niat banget ya. Nah dari situ akhirnya banyak orang yang mulai sadar kayak oh iya sih art juga emang penting gitu, dan kita emang punya dana tersendiri gitu lebih misalkan buat art biar bikin visualnya mantap gitu, kayak gitu sih. Gitu. Kalau dulu sih aduh awal-awal tuh kayak yang masih internet masih loadnya lama tuh, aduh, terus Loading kayak 5 menitan gitu ya. masih iya gitu, kayak buka YouTube aja kayak aduh gitu kan, kayak susah banget gitu, dana tuh kayak berapa kali tuh nombok, pokoknya gak enak, sedih nombok tuh. Tapi dirembes kan. Ya ada yang dirembes, ada yang enggak lah. Oh iya. Kalau nombok di reimburse sih aku nggak akan masalah ya. Kalau nombok yang dia di reimburse nih aku omongin tuh itu. Wah. Nombok yang nggak di reimburse gitu. Ya nggak akan aku sebutin lah, itu. Biarkan berlalu. Tapi mimpi lu di art director, lu udah capek atau belum kira-kira? Menurut lu? Atau masih banyak mimpi-mimpi yang di art director yang lu belum capai, kayak misal kerja di film panjang atau mungkin kerja di project yang paling besar? Pengen coba di luar sih. Coba di luar. Maksudnya pengen Jadi coba kuliah di kerja Paris di... kan? Ya, nggak tahu sih. Kalau corona masih ada sih ya, apapun jadi ragu ya gitu. Iya sih. Kayak gitu ya. Pokoknya pengen coba kerja di luar untuk jadi art director ya, jadi tim art gitu di luar. Pengen ngerasain kayak gimana sih gitu atmosfer kerjanya gitu. Terus kayak manajemennya kayak gimana gitu. Kayak pengen tahu aja gitu kerja di luar kayak gitu. Itu aja sih kayaknya. Kayak kalau di Indonesia kan sebenarnya kalau film panjang ya maksudnya pas udah pernah ngalamin juga, maksudnya kan ya pasti gitu kan, kayak gitu juga, cuman ya pengen juga sih kayak kolaborasi sama orang-orang yang berbeda gitu, misalkan ya project yang berbeda gitu, entah itu sutradara yang udah wahid dia yang udah wow gitu, atau misalkan sutradara yang atau tim yang masih kecil juga aku nggak masalah sih, yang penting soalnya kayak entah ya, maksudnya aku sih nggak punya mimpi yang aku harus terlalu jadi art director yang terkenal gitu, atau yang remarkable gitu, enggak sih, kayak ya udah ya karena ngejalanin ini kan suka aja gitu, jadi udah lah gitu, pengen nyoba, malah itu ya itu, jadi pengen nyobain hal-hal baru terus gitu, jadinya mimpinya itu aja, mencoba pengalaman baru lagi gitu aja. mantap. Kalau bisa lebih baik gitu ya, jadi jangan mengalami hal-hal yang minusnya di belakang kayak kemarin gitu. Ya kemarin maksudnya kemarin kan nggak spesifik. Iya dong. Ya, gak ada yang hard feeling. Gak boleh hard feeling. Tapi lu di COVID ini banyak callingan nggak? Atau gimana gitu? Atau malah ya proyeknya batal. Nanti ya? Oh batal? Oh ada berarti sebelum, maksudnya ya, ada sebelum COVID lu udah ada callingan buat produksi? Oh. Iya ada 2, tapi batal dulu karena lagi ada ini gitu, jadi nggak tahu sih sampai itu kan itu postpone kan, jadi iya sih. Ya nggak tahu dilanjutin apa enggak, dan karena kayaknya juga timeline-nya nggak jelas juga gitu, wabah kayak gini kan nggak ada yang bisa nebak
pastinya betul. kapan gitu. Jadi Bener sih. ya udah ya stay safe dulu aja ya. Iya. Iya, belajar banyak aja, nonton film lagi yang banyak. Oke. Gitu. Ya kan, thank you. Dan Sebenarnya mau bahas KKI nggak sih tadi tuh? kita udah bahas KKI. Atau lu mau bahas lagi? Oh tadi tuh udah bahas KKI. Iya. Nggak sih, udah bagus pokoknya. Ya, seenggaknya Bagus clear lah. sebenarnya konsep. Pertanyaan netizen nanti kalau misalnya KKI itu sebenarnya bagus-bagus aja konsepnya kan. Ya lagian KKI sama timnya juga nggak akan, mereka juga pasti hayalan, gue juga yang penting mah jadi gitu, Jadi maksudnya kan. yang nggak usah ribet lah gitu. Ya Hmm. orang aja kan yang ribet-ribetin, mereka mah ya udah gue pengen ini fairy tale, ya udah yang bisa dilakuin apa, simple kan. Kalau mereka ya yang ribetin tuh netizen pokoknya. Mereka simpel-simpel aja, ya udah gitu bikinnya, bisanya ini ya ini gitu. Warganet dan seluruh sabdanya. Iya sih kan, karya udah dilempar Apa? ke digital, KKI mah tutup kuping aja kali ya. Ketika dihujat Iya. kan yang ribet kitanya juga kan, sehingga apa ya Iya. videonya naik ke trending. Iya, makanya kasihan juga kan, kemarin videonya sempat di Take down. delete juga sama YouTube Ah. kan, terus dinaikin lagi gitu kan. Ya ampun. Kayak ya gimana ya, ya namanya juga nggak ngerti lah, itu bukan ranah kita juga kan buat ngebahas music. Music. Iya. Ya itu kan urusan plagiat-plagiat gitu ya. Sebenarnya banyak ya, maksudnya yang pencipta lagu juga kadang suka nggak sadar gitu. Gitu tuh ya, ya ngata-ngatain orang gitu, oh plagiat nih lagu gue gitu. Ya lagu lu udah yakin original gitu kan, kayak yakin gitu kan, masa gitu. Kayak gitu. Itu udah diklarifikasi Sedih. lagi kan, videonya tayang lagi. Ya. Ya mudah-mudahan ya nanti KKI berkarya lagi, bikin video yang lebih Lebih baik dari yang baik kan. kemarin. Kalau perlu orang Jakarta sih yang bikin kayak biar nggak. Iya, ya nggak usah. Siapa tahu kan itu di Nganjuk tuh sebenarnya kan dia karena circle-nya masih teman-temannya dia doang, dia belum ketemu Ah, circle yang lain. Siapa tahu kan ada SMK atau apa di situ yang yang emang bagus-bagus tertarik, ya. emang belajar produksi misalkan gitu kan. Ya kan, kita nggak tahu Hmm. aja kayak gitu. Harusnya Makanya mahasiswa dia tuh butuh visual manajer. ini ya. Kenapa? Hmm? Mahasiswa-mahasiswa kayak itu di Malang kan? Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur, Nganjuk kan ini Surabaya atau yang udah Atau di banyak kok, menurut aku di situ pasti Malang, ada, di kota Malang dia gitu pun ya. pasti ada, Ah, yakin. ah. Di kota dia pun ada, yakin. Cuman emang itu kayak approach-nya kan, makanya butuh 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 peran manajer sama produser tuh itu buat approach-nya kan, Hmm. biar ketemu nih titik temu si senimannya sama pekerjanya gitu, pekerja artistiknya kayak gitu kan. Betul. Gitu. Mhm. Oke. Untung nggak diminta bahas-bahas Lati. Aku pusing kalau bahas Lati. Ah, nggak juga deh, jangan Ya deh. kayak ya kayak ya kayak aduh pusing ya Apa gitu. tuh? Udah Emang lu lihat apa tuh di enggak Latih? sih. Enggak lihat, bagus aja. Enggak tahu. Nggak, Enggak tahu maksudnya apalah, di terserah sisi orang. di sisi orang art director lu lihat apa emang? Enggak sih, bagus menurut gua. Kayak dari storyline-nya, terus kayak visual effect-nya bagus, terus make up segala macam bagus kalau menurut gua. Bagus aja, lighting segala macam udah pas banget sih, makanya kayak wah sih untuk kayak sebuah video klip tuh kayak wow gitu. Nah, Lati termasuk yang bagus gitu, yang baik gitu hasilnya. Kan kayak misalkan kemarin juga yang kayak itu kayak uh, koreografinya rasa rasa YG Entertainment gitu kan. Ah, serius? Visualnya serasa SM Entertainment. Anjir Terus sarkasnya. konsep videonya macam big hit, banyak banyak ininya, banyak apa sih, teori-teorinya. Teori-teorinya. Ya serah, iya terserah netizen itu mah. Ya lu aja sendiri berteori, makanya aku bilang kan,
Ya kalau kayak sobat timnya mah ya bodoh amat ya mikir ke sana. Yang ribet kan netizen. Iyalah, yang mikir ribet kan netizen pakai teori-teori segala orang. Ini kok kan kalau big hit kan gitu kan, BTS kan kalau bikin video klip kan selalu gitu kan. Banyak hidden message-nya gitu. Ya kan? Iya. Banyak banget gitu. Kita kayak teori-teori apalah. Siapa tahu kan makanya next kayak teori. Next KKI kerja sama-sama Big Hit ya. Iya, soalnya kan sebenarnya kan itu juga ilmu sastra juga sebenarnya kan. Maksudnya aku lupa istilahnya. Karena kita aku nggak bahas itu, skripsinya temanku yang bahas itu. Oh Jadi iya. kayak, aduh, iya, kok aku lupa nama istilahnya, sama tiba-tiba lupa. Ya itu jadi kayak membaca membaca hal-hal yang itu dan di sana di ads nih, di advertisement tuh ada biasanya kan suka ada eh, bahasa-bahasa yang kayak nunjukin ini tuh ininya loh inti dari si iklannya Semiotik kayak gitu-gitu loh kayak terus atau ini tuh tanda. si ini kayak gitu ya istilahnya ada makanya kayak dari situ juga sih makanya ya, sastra tuh luas sih sebenarnya maksudnya luas banget ilmunya sebenarnya nggak cuma baca atau nulis doang ilmunya Oh enggak iya. Linguistik ya, semiotik. jadi Oh. ya kok jadi ya kok iya semiotika iya Ah, semiotika bener ya semiotika yang ilmunya tuh iya iya tanda. tanda kan gitu Ah, baca tanda gitu kan dalam sebuah karya gitu makanya kita banyak juga kan yang skripsinya soal membaca karya di advertisement kosmetik terus di advertisement fashion kayak gitu-gitu menarik makanya ya makanya sekarang pagi sekarang ya kan dulu itu zaman angkatanku sekarang udah wah di YouTube udah banyak tuh sumber sumber penelitian tuh banyak banget kan betul, betul, betul. udah enak lah zaman sekarang ya udah banyak banget bahan gitu bahan Itu lu berarti kalau kalau ada sutradara yang benar-benar mainin tanda, itu lu gimana? Aplikasiin ide sutradara ke ide lu gitu. Ribet nggak sih? iya pasti agak ribet karena kayak Kayak Rofi kan kalau kayak nggak salah selalu, kayak selalu misalkan dia main pengen tanda kan ya? Raffi suka main tanda tapi enggak sih enggak seribet itu sebenarnya asal jelas dari sutradaranya lo pengennya gini terus misalkan Mhm. dari art directornya ya gue bakal ngaplikasinya gini menurut lo gimana gitu terus kalau sutradaranya udah kayak nggak ngeribetin mah ya jadi aja sih kayak Hmm. misalkan waktu itu tuh ada produk waktu itu kan yang film bareng sama Echa tuh eh, jadi kayak ada properti jantung mata sama bibir Mhm. terus Echa tuh sebagai penulis pengen si apa sih visual si jantung mata sama bibir ini tuh kayak kayak bener-bener asli gitu loh Mhm. kayak gitu bener-bener ya jantung asli mata asli gitu bener-bener kelihatan kayak asli gitu kan Waduh. tapi kan produksi kan emang susah ya maksudnya emang Iya. gimana gitu kan bingung juga gitu akhirnya ya dibikin dari malam gitu jadi kayak istilahnya kayak jantung mata sama bibirnya tuh ya terlihat pura-pura tapi pada akhirnya kayak jadi cuman oh ya karena cuman pengen tanda doang kayak misalkan metafora aja ya udah akhirnya nggak usah Mhm. kayak beneran juga nggak apa-apa ya itu diumpamakan aja gitu ya akhirnya ya nggak jadi kayak asli ya bener-bener cuma metafora aja udah gitu Ah. gitu itu kayak mata asli terus jantung asli sama si bibir asli ini jadi horor ya sebenarnya ceritanya kan wow gitu jadi agak thriller ya gitu kayak ini jadi thriller ya kalau saya beneran asli ya kayak bener-bener si cewek si tokoh ceweknya bener-bener pemeran utamanya ini apa jadi ngebunuh Ziko. gitu ngebunuh cowok-cowok Bunuh-bunuhan. oh iya ya gitu kayak oh iya ya bener ya bener tapi ya bagus maksudnya pun kalau itu jadi beneran misalkan kayak bagus juga sih ceritanya gitu maksudnya kayak Mhm. oh romance Kebayang sih gue. tapi Kayak bakal bagus sih. ya bagus sih ya karena itu emang apa cerita alurnya bagus sih kayak cewek Mhm. yang emang suka sama cowok dan dia nggak pernah berhasil jadi kayak
selalu berakhir hubungannya dengan cowok-cowok ini. Jadi tapi dia tuh setiap sama cowok-cowok ini tuh kayak ada salah satu bagian yang dia suka tuh cuma satu bagian gitu biasanya. Kayak gitu, kayak si cewek yang cowok pertama tuh yang dia suka cuma matanya gitu. Yang kedua tuh kayak ketemu sama cowok itu deg-degan gitu loh, makanya ininya jantung gitu kan. Terus lagi lihat bibirnya gitu kan, suka senyum gitu, kayak gitu. Lucu sih, bagus sih, maksudnya kayak ininya tuh bagus gitu, kayak kita tuh tidak bisa mencintai apa ya, yang lo cinta itu sebenarnya cuma diri lo sendiri gitu. Maksudnya orang lain tuh kadang kalau kita suka sama orang lain ya kadang ada juga beberapa part doang yang kita suka dari dia gitu loh, yang akhirnya nyadar lagi kalau sebenarnya lo harus cintai dan lo harus sayang itu lo diri lo sendiri gitu. Nah, bagus sih pesan filmnya gitu. Betul. Nonton makanya. Kan nggak tahu nggak jadi itu filmnya. Jadi nggak sih? Ada gue DVD-nya. Gue punya DVD-nya. Gue punya DVD-nya. Dikasih, keren kan tuh. Oke. Nanti gue minta ya minjem. Iya bagus itu. Emang di YouTube nggak ada ya? Di YouTube emang nggak ada ya? Tunggu. Di YouTube emang nggak ada, bentar. Di YouTube nggak ada, gue belum tahu sih. Soalnya pasti bajakannya yang judulnya Senja tuh kan. Anak Senja. Iya kayaknya nggak ada. Iya emang nggak di. Iya Anak Senja Echa tuh, dari sebelum ada Anak Senja tuh Echa udah jadi Anak Senja. Echa. Iya, nama cewek itu juga senja. Jadi cewek itu namanya Senja. Terus dia suka senja. Gitu. I see. Kurang ini nggak? Kurang anak senja apa coba ya? Iya makanya namanya senja, suka senja tuh gimana coba? Aduh. Veca ntar denger nggak ya ini podcast ini? Jangan. Kayaknya sih denger sih. Gak tau deh. Malah ngegibahin dulu. Nanti gue share linknya deh ke Echa. Aduh, jangan malah ngegibahin Echa. Tapi enggak, kan bagus. Yeah. Cerita-ceritanya itu bagus makanya. Cuman itu kadang Echa tuh itu udah susah menemukan saudara misalkan yang emang bisa ini visi dia gitu. Maksudnya ya itu proyeksi dia sebagai penulis tuh kadang ya dia juga harus pilih-pilih kan sutradaranya kayak gimana gitu, karena susah. Echa tuh kesulitan gitu maksudnya menemukan sutradara itu gitu. Kayak gitu. Kalau lu pilih-pilih saudara nggak kalau ini kalau di art director atau ya udahlah gitu. Gue pengen belajar sama-sama belajar sama. Nggak pilih sih ya. Ya pengen sama belajar, jadi kayak nggak 2 kali gitu. Jadi ya udah belajar dulu, kalau udah tahu kayak gitu ya next nggak lagi gitu. Kalau misalkan kayak gitu biasanya kayak gitu sih. Ya gimana ya, iya kan masih ya lingkupnya juga kecil juga sih saat ini gitu kan. Malah dulu lebih gede lingkupnya pas dulu, sekarang malah makin merucut kalau aku sih. Ya pas apa sih Alex ya pas masih muda. Wow. Pas masih muda. Pas masih millennials. Iya, masih milenial, pasti berapi-api banget. Wah, fire. Masih kayak gitu lah dulu. Wah, sekarang muda. Ya, sekarang masih muda kan. Iyalah. Mayan masih bisa. Iya, masih bisa buka YouTube gitu-gitu, masih muda lah insya Allah. masih bisa ngunduh film. Jangan, ntar dimarahin. Bisa gue punya ininya Blu-ray, gak punya duit, belum punya duit banyak seperti abang untuk membeli Blu-ray banyak film. Bisa ya lah, Blu-ray paling cuma punya berapa, satu aja kayaknya itu punya papa. Untuk membeli Criterion belum bisa beli Criterion asli.
Lu bisa. Nantilah kalau udah banyak duitnya kayak abang, ya kan? Iya. Semua gue subscribe, HBO gue subscribe semua. Bukan cuma Netflix doang. Semua gue subscribe. HBO, apalagi lah. Bioskop online Semua. Indonesia yang baru tuh. Yang mana? Ada yang baru coy. Apaan? Bioskop Indonesia. Itu online nanti. Oh ada. Di Oh Twitter jadi kayak rame. new normalnya XX1 gitu. Enggak, itu kayak New platform normalnya sendiri. XX1 gitu. Platform sendiri. Jadi misal kayak Oh. Indie Cinema misal punya platform online. Tapi itu di Hmm. afiliasinya bukan bioskop. Tapi tetap resmi. Isinya nanti film-film Indonesia. Oh bagus. Oh Hmm. film Indonesia doang. Hmm. Hmm. Terus sebenarnya new normal bioskop udah keluar belum sih? Belum, belum. Yang gue tahu Ya. Cinepolis sih yang mau duluan kayak. Kayak gimana? Itu loh yang di... Ini nggak direkam kan? Bentar, Kita gue udah kan? penutup dulu coy. Oh iya iya. Ini Penutup panjang ntar banget coy masalah. gue recordnya gue matiin. Oke, makasih kan dia Hmm. telah ngobrol-ngobrol tentang apa sih tadi gue lupa. Director dan Iya job-job kerja-kerja director, art director dan KKI dan panjang juga sih kita ngobrol. Jadi panjang. Sebenarnya masih ada yang pengen diiniin sih. apa Kayak tuh apa tuh? kayak ya enggak sih nggak jadi. Sebelum itu Pokoknya tuh, pokoknya apa ya? Nggak tahu aku suka aja sih suka sama konsep kayak cyberpunk gitu bagus sih oh, sebenarnya. itu Maksudnya kayak cyberpunk siap. nggak cyberpunk sih ya. Cuman kan lightingnya doang coy, lightingnya tuh kayak ada semu merah pink gitu kan, ya nggak sih cyberpunk banget ya gitu gitu kan. Iya iya. Ya gue kayak sekilas tuh inget Blade Runner gitu kan. Nah itu tuh salah satu film favorit gue yang production designernya mantap keren banget sih, kayak sampai sekarang kayak aduh cyberpunk salah satu film yang paling emang harus ditonton tuh dia sih. Kalau misalkan mau production designer nih, art director mau cari kiblat kayak oh ya cyberpunk yang bagus tuh di film kayak gimana ya gitu, properti segala macem, wardrobe dan make upnya tuh kayak wow. Blade Runner sih gue kayak Isi. Bad banget. itu thumbs up sih itu dia menang Oscar kalau nggak salah deh production designernya kalau nggak salah ya. Blade Runner Salah yang dulu salah. ya yang dulu yang Harrison Ford yang 82 84 82 ya, yang 82 ya tahun 82 tuh itu kayak gue nonton udah lebih dari 5 kali deh tuh Blade Runner. Serius Suka tuh. banget soalnya, iya suka banget. Maksudnya pertama nonton sama papa juga suka banget. Kayak wow gitu, kayak oh bagus ya gitu. Penggambaran future-nya tuh bagus gitu. Terus kayak properti-propertinya tuh bahkan gue gambar. Kayak gue tuh punya tuh, ntar gue fotoin. Gue tuh kayak ngegambar di jurnal gitu tuh, kan gue suka banget sama lampu LED-nya kan. Gue langsung kayak gambar gitu, kayak kayak ngegunting gitu, bahkan kalau di luar negeri itu ada yang jual kan, terus kayak pas lihat di majalah gue langsung ngegunting gitu, gue tempel, gue pengen banget nih gitu kayak punya payung LED nih kayak di Blade Runner gitu. Sampai gue cari-cari juga gitu arsip wardrobe-nya si Blade Runner. Jadi kan kalau misalkan lihat-lihat ya kalau kita googling kan cuman ada ya maksudnya kayak pemeran utama doang gitu, misalkan kebanyakan pemeran utama doang kan. Wardrobe-nya sama kelihatan sedikit lah figuran tapi nggak terlalu jelas. Nah kalau yang gue nemu ini di Tumblr tuh arsipnya kayak bener-bener sampai figurannya gitu difotoin, dan itu kayak wow, amazed aja sih, bagus banget. Ya sesuka itu gitu. Oke. Udah kan? Udah. Iya. Udah mau gibah. Oke. Thank you kan Tia sudah menyempatkan hadir. Udah menyempatkan untuk ngobrol sama kita, teman-teman pendengar. Ya, makasih yang udah dengerin podcast Pop Culture Talks. Podcast yang tidak berfaedah ini. Semoga nanti berfaedah bagi kalian yang mendengar. Makasih dan bye. Selamat malam.
Bye, stay safe teman-teman.